Halo Sobat TBS, gimana kabar kalian semua? Masih rutin F1 dan F4 setiap hari? Selamat datang di TBS Sharing, sebuah online knowledge tentang seluk-beluk dunia aviasi yang bisa kamu tonton secara gratis tis di Instagram Tim Bisa Semua maupun kanal YouTube Tim Bisa Semua. Bersama saya Freza Pratama, let's go! Pada TBS Sharing kali ini telah hadir seorang pembicara yang merupakan expert di dunia penerbangan, Bapak Edi Afianto. Beliau akan berbagi ilmu tentang bagaimana pesawat harus ditimbang, apakah seperti di Posyandu, dan juga bagaimana pesawat bisa mendapatkan sertifikat, apakah seperti SAM Tanah. Tanpa berlama-lama lagi, ladies and gentlemen, please welcome kepada Pak Edi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk rekan-rekan TBS. Di sini saya berdiri untuk acara sharing session yang dimana dari TBS minta di sharing session. Mungkin yang saya sampaikan untuk pada kesempatan ini adalah masalah weight and balance dan requirement for RTS di GAC, EASA, dan FAA. Oke, kita langsung aja, nggak usah panjang lebar. Untuk the next-nya, oke, klik lagi. Mungkin yang pertama, saya mau weight and balance. Saya coba sedikit menyampaikan description-nya untuk kelanjutannya. Nah, weight and balance ini dilakukan. Oke, the next. Baik, secara general mungkin pertama weight and balance ini di suatu kontrol program yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pesawat harus mempunyai weight dan batasan weight dan center of gravitasi center of gravitasi yang mana digunakan untuk selama di darat dan di udara. Yang kedua berdasarkan Indonesia Civil Aviation Safety Regulation kita itu hampir sama sih sebenarnya. Jadi aircraft juga yang beroperasi harus di weight and center gravitasi weight and center gravitasi yang bersertifikasi yang berdasarkan di approval dokumen manual penerbangan. Nah, untuk yang berikutnya mungkin berdasarkan CASR 121 165 mungkin lebih detail lagi namanya empty weight and center of gravity. Ini sama aja mungkin di requirement-nya pertanyaannya tidak ada satu orang pun yang boleh operasikan sebuah pesawat kecuali dia udah yang empty weight yang current dan center of gravitasi berdasarkan nilai yang actual. Ini dilakukan sebelum 36 bulan, kurang lebih seperti itu. Oke, dalam pesawat itu pertama kita ada weight ya. Dari weight itu ada berapa komponen. Satu ini yang kita perhitungkan lah komponen take off weight komponen. Itu apa aja? Nah, tadi dari operating empty weight, ada total payload, ada total fuel payload. Nah, total payload apa? Nah, termasuk kargo, passenger dan baggage. Nah, yang kedua ada lagi total full fuel load. Itu ada dibagi lagi tuh fuel. Kita harus perhitungkan setiap pesawat itu ada taxi out fuel. Jadi selama dia taxi harus kita perhitungkan berapa yang diperlukan untuk taxi. Untuk kedua trip fuelnya berapa yang dibutuhkan untuk pesawat itu supaya kita lebih efisien. Yang ketiga itu reserve fuel, itu diperlukan kalau pesawat itu ada terjadi apa-apa, kita ada reserve fuel. Jadi supaya untuk safety-nya pesawat itu in flight. Nah, mungkin dari total weight ini tadi ada komponen take off weight. Ini tadi saya bilang operating empty weight dan total payload, total fuel.
total fuel load. Nah, ini namanya take off weight component. Oke, the next. Selanjutnya, nah ini tadi kita kan bahas operating empty weight itu. Nah sekarang kita lagi yang lebih ini lagi, yang paling ujung kita lihat ram weight itu. Ram weight itu atau secara keseluruhan weight dalam pesawat untuk hubungan itu. Nah itu ada lagi maximum take off MTOW, take off weight, maximum take off weight. Terus ada lagi operating empty weight. Yang tadi yang saya sampaikan ini lebih detail, coba saya sampaikan. Ada lagi empty weight. Nah sekarang empty weight yang paling kecil dulu kita bahas, Pak. Empty weight itu dari structure, system, dan fixed equipment. Structure itu dari wing, fuselage, tail surface, landing gear, fairing. Nah, terus yang kedua sistem. Sistem apa aja? Ada propulsion, tenaga raya. Dari apa propulsion itu? Dari engine mount, and firing, engine control. Terus ada lagi other system. Other system yang termasuk other system apa? Masuk tank, electrical system, avionic, hydraulic, control system, ventilation, pressurization, de-icing. Nah, itu yang termasuk sistem. Nah, ada lagi satu bagian fixed equipment. Fixed equipment apa? Itu adalah seat, galley, lavatories, dan loading equipment. Nah, dari yang tiga structure system fixed equipment itu ada masuk empty weight. Itulah empty weight dari suatu pesawat. Nah, yang kedepannya lain lebih besar lagi setelah kita perhitungkan itu untuk operating empty weight. Nah, operating weight apa aja? Non-usable fuel. Terus ada movable equipment. Movable equipment apa? Itu masuk in-flight meals, life vest, dan water. Nah, satu lagi yang masuk operating empty itu adalah krunya kita hitungkan. Kru adalah pilot dan cabin personil. Dari operating itu kita lari lagi ke maximum take off weight. Jadi kita hitung lagi maximum take off itu satu pesawat gimana, apa yang dihitungkan. Nah, satu masuk tadi payload. Masuk payload apa? Passenger and freight-nya. Itu yang payload kita. Terus yang kedua oil, lubricant, terus usable fuel. Itu yang dihitung maksimum take off. Nah, kalau ram weight itu berarti keseluruhan pesawat itu dari mulai sebelum take off sampai dia take off. Nah, di sini ditambahkan lagi fuel use for rolling before take off. Jadi kebutuhan fuel selama dia taxi sebelum dia take off. Nah, itu kita perhitungkan. Nah, di sini coba kita aircraft untuk reweight ya, sebelum apa untuk kondisi apa pesawat ini timbang ulang. Nah, pesawat berdasarkan DKAC kita itu ditimbang ulang itu intervalnya selama 36 bulan atau 3 tahun berdasarkan CASR 121.165. Nah, antaranya pesawat ditimbang harus dilakukan setiap 36 bulan. Yang B, setelah major modifikasi, major repair, atau ketika ada tambahan reduction weight yang melebihi 0,5%, ada tidak terjadi major modifikasi atau major repair, dia melebihi maksimal dia 0,5% penambahannya. Kalau lebih itu kita harus timbang ulang. Terus yang C, ketika center of gravity itu kalau terjadi perubahan sampai maksimal 0,5%, itu 0,5% dari MAC, main aerodynamic chord. Itulah kalau terjadi itu kita akan reweighing untuk satu pesawat. Yang di when the adequate weight control record has not been exercised or not. Dalam pesawat itu kalau ada suatu perubahan dia setelah modifikasi belum dicatat, ini kita harus menimbang ulang kalau suatu hal terjadi pasti. Yang I untuk fleet weight itu bisa dilakukan ketika kalau Garuda Indonesia misalnya mempunyai armada
lebih dari 3 itu kita bisa lakukan fleet weight. Kalau misalkan cuman plus 2 aircraft, berarti setiap pesawat harus ditimbang CG-nya, weight dan CG-nya. Kalau kita suatu armada punya cuma 2. Oke. Terus aircraft untuk kondisi selama weighing, untuk weighing prioritas apa? Berdasarkan manual chapter 8 yang diperlukan, pesawat harus level posisi selama operation. Yang kedua, all fuel must completely drain, berarti fuel harus di drain. Yang ketiga, all flight control surface must be in neutral, berarti semua flight control harus netral, zero position, harus normal. Yang keempat, all item list empty weight list must be installed to check. Nah, di item list yang untuk empty weight listnya harus sesuai list, harus diinstal dan dicek. Terus yang kelima, aircraft harus tempatkan di dalam hanggar untuk mencari wind, angin, udah apa? Oke, sekarang prosedur dari menimbang. Ya, sebenarnya sesuai dengan ini, pesawat ditimbang itu harus posisi benar, correction position, ya. Empty weight and CG locationnya harus correct position. Di antaranya penimbangan itu adalah personel yang authorized untuk menimbang pesawat atau disupervisi oleh authorized dari Garuda Indonesia yang authorized itu. Yang berikutnya pesawat ditimbang kondisinya harus personel yang authorized atau disupervisi tadi oleh aircraft weighing, supervisi aircraft weighing. Jadi disupervisi oleh yang authorized itu. Satu, equipment dari penimbangan itu harus validasi kalibrasi date-nya, nggak boleh expire. Yang kedua, aircraft harus ditempatkan di hanggar itu untuk menghindari angin dan draft. Yang ketiga, pesawat harus clean baik luar maupun dalam. Yang keempat, pesawat harus kering sebelum penimbangan. Oke, yang kelima, pesawat yang ditimbang itu harus level longitudinal altitude-nya harus sama. Oke, next. Fuel dari all tank harus di drain to the trap sesuai dengan fuel kondisinya, must usable apa unusable. Yang ketujuh, seat harus posisi upright position. Yang kedelapan, flap harus full retract and all other control surface secure in neutral position. Dia perlu retract dan neutral position. Yang kesembilan, all item list equipment. Jadi semua item equipment checklist itu harus diinstal sesuai checklist untuk weighing. Itu diinstal dan dicek. Misal ada yang tidak masuk, itu harus dikalkulate, harus dihitung apa aja yang nggak masuk. Contohnya misalnya 738-800, weight 737-800, fluid atau toilet fluid and fuel drainable unusable must be, itu harus dikalkulate, include table berdasarkan table 2 page 3 weight report form. Jadi ada form penimbangan, itu ada persyaratan kalau yang dulu itu harus dicatat. Sama yang untuk narrow body 737-800 CRC ATR sama aja. Fluid atau portable water, toilet fluid, fuel drainable unusable itu harus dikalkulate dan include dimasukkan ke table 2 page 3 form penimbangan. Untuk weight body 73300 A330 fuel drainable unusable itu harus dikalkulate juga sama, dimasukin di table 2 page 3 of weight report form. Jadi ada
semua harus dicatat yang di luar itu. Yang ke-10 untuk preparation weighing itu setiap pesawat harus berdasarkan yang manual weight and balance dari pabrik yang di-approve sesuai dengan tipe pesawatnya. Itu harus nggak boleh lain pesawat, jadi harus tipe pesawatnya dan yang di-approve oleh manufaktur. Yang ke-11 penimbangan itu ada 2 independen penimbangan berdasarkan datum line, garis datum aircraft yang horizontal. Misalnya terjadi untuk komplit harus di remove dulu semua barang-barang sebelum penimbangan berikutnya akan dilakukan. Jadi ada equipment harus di remove benar semua. Tapi misalnya ada terjadi kontak berubah dengan 12, terjadi perbedaan dua data tersebut lebih 0,2%. Harus tidak melebihi 0,2%. Kalau lebih berarti 2 kali penimbangan, ditimbang lagi sampai dia nggak sampai 0,2% maksimal untuk perbedaan penimbangan itu. Yang 13 datanya harus bisa diukur, bisa dihitung, jadi ini untuk empty weight dan empty weight center of gravity. Jadi pada kosong dan kosong untuk center of gravity-nya, berarti untuk bisa diukur. Itu nomor 13. Oke, mungkin yang untuk weight balance itu sekarang requirement untuk for RTS, DGCA, FAA dan EASA. Nah, sekarang DGCA, FAA, EASA ini hampir sama semua sebenarnya. Nah, sebelum sertifikat return to service itu dikeluarkan, itu harus di-approve dengan personel yang authorized, yaitu setting yang pemegang setting staff yang dikeluarkan oleh GMF Aeroasia. Jika itu dia harus memverifikasi semua maintenance order pekerjaan dia harus mengini dan menyiapkan carrier untuk bisa diisut CRS itu. Yang kedua carried off in according weight itu harus prosedur dengan, jadi semua yang kita lakukan itu harus semua prosedur sesuai dengan prosedur GMF, internal prosedur GMF. Jadi yang kita keluarkan manual harus sesuai. Yang ketiga itu menggunakan maintenance data yang current, nggak boleh yang jadi benar-benar berdasarkan statement letter dari operator, data yang current yang ini tanggal berapa itu yang dipergunakan untuk maintenance manualnya. Yang ketiga tidak ada yang tidak compliant yang kita tahu untuk apalagi itu membahayakan penerbangan. Jadi itu nggak akan bisa kita keluarkan persyaratan untuk keluarkan CRS seperti ini. Oke, next. Nah, flight safety. Nah, yang membahayakan dari penerbangan apa sih maksudnya? Ini instance semua kejadian yang membahayakan penerbang, unsafe condition, itu membahayakan ini. Satu, semua kejadian yang berujung dengan unsafe condition itu termasuk yang membahayakan safety flight. Yang kedua, ini termasuk tipikal apa? Ada tipikal di bawah yang termasuk ini. Tipikal include on limit sebatas tadi yang kejadian flight safety itu apa? Significant cracking, deformation, corrosion, failure of primary structure, any evidence of burning. Ada satu lagi, electrical arcing, significant hydraulic fluid, fuel leak, any emergency system fail, total system failure. Ini semua yang menyangkut flight safety, membahayakan flight safety. Yang berikutnya lagi ada airworthy directive atau ada yang overdue, ya, yang akan mengaruhi dari safety dari flight safety. Jadi yang overdue itu kita harus benar-benar kita perhatikan airworthy directive itu. Ini berdasarkan DGCA lagi, Pak Yasa. Selama maintenance sebelum
dikeluarkan CRS itu sertifikat return to service. Jadi certifying staff sama support staff harus bertanggung jawab untuk perform secara general, memverifikasi apa aja. Satu, clear of tool. Jadi sebelum dikeluarkan CRS itu harus clear of tool, equipment, dan part material dan lainnya. Kedua, all access panel dalam yang remove itu harus komplit, udah kepasang semua. Jadi itu harus diulang lagi, dilihat, harus diverifikasi. Ini certifying staff dan support staff. Yang B, check any defect. Jadi semua defect, incidental damage itu harus dilihat semua. Terus check all job card, MDR, PDC, dan completion, apakah udah di stamp atau udah tangan. Itu kita certifying staff sama support staff responsibility dalam itu. Oke, yang berikutnya dari KSA itu yang terus lagi berlanjut ya, tadi sih yang D, check all. Nah, kita cek semua defect yang dikeluarkan itu masuk udah ke report belum, ya kan? Terus udah clear belum, udah selesai belum. Nah, itu kan rectification of defect ini berdasarkan AMOM, RSQM atau MOE 3.9. Yang E, check the proper execution and functional check. Nah, dia ngecek eksekusi dan fungsional checknya berdasarkan sama inspection item itu udah dikerjakan belum. Terus cek seluruh AD note dan service bulletin itu harus dicek juga semua. Oke. Nah, ini yang berdasarkan schedule atau unschedule job card maintenance task yang itu contohnya sertifikasi CDCCL itu. CDCCL itu harus dibedakan, dan detail prosedur CDCCL berdasarkan KIP 30406. Setting staff will not issue. Nah, setting staff tidak boleh mengeluarkan CRS jika ada pekerjaan tidak perform di approve berdasarkan maintenance program dan manualnya. Ini nggak sesuai, kita nggak boleh kerjakan untuk setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan maintenance program dan job card yang current. Nah, itu udah with approve current customer maintenance program dan maintenance data. Jadi semua yang kita lakukan. Jadi kalau tidak, kita jangan dikerjakan. Yang C, ada yang defect yang serius atau sensitif, itu yang menyangkut ke flight safety. Itu tidak boleh tadi berdasarkan CRS diisun. Yang D, air waktu direktif, overdue, dan enforce. Itu salah itu. Yang E-nya, unexpected, non-available facility. Tidak sesuai dengan facility, tidak ada facility, equipment tidak ada, tool, ada material, maintenance data, dan atau certifying staff nggak ada, itu nggak bisa dikeluarkan CRS itu. Ada discrete phone kehilangan tadi itu, yang A tadi. Jadi ada yang ditemukan kerusakan, sampai kerusakan itu diselesaikan, tapi tidak sesuai dengan ininya, dengan MDR itunya. Jadi kita harus request customer untuk di approve. Makanya kalau itu kita nggak bisa mengeluarkan CRS kalau diskriminasi yang ditemukan itu tidak sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang for FAA sama tuh. Serving staff will not issue of CRS. Sebenarnya hampir sama aja. Discrepancies found. Nah, kalau diketemukan discrepancies, ini tidak boleh harus ini dengan customernya. Nah, pekerjaan yang B, kerjaan tidak dapat diperform jika per-proof untuk maintenance data, dan N sampai sama tadi. Yang C juga, there are any serious defect. Jadi kalau ada yang pekerjaan defect yang serius, diketahui serving staff, itu yang mempengaruhi dari bahaya dari flight safety. Nah, itu CRS tidak bisa dikeluarkan. Ini berdasarkan FAA dari 3 item ini. Sebenarnya tadi hampir sama dengan yang TGAC. Berikutnya ini record review berdasarkan TGCA, FAA, dan EASA. Jadi dari hari pertama maintenance sampai selesai
itu RRI inspektor dan certifying staff harus mereview setiap hari ya maintenance untuk perawatannya, untuk setiap jobannya, untuk memastikan untuk itu komplit semua pekerjaan yang harus di RI sama yang certifying staff yang kerjakan. Oke, yang kedua PPC hold data maintenance record untuk mereview sebelum pekerjaan itu diselesaikan. Itu untuk reviewnya. Terus certifying staff harus memastikan pekerjaan sudah dikerjakan berdasarkan AMOM RSPM atau MOE 2.9.2 dan 2.10.6. Yang B memastikan pekerjaan itu dengan sesuai dengan authority registrasi pesawat itu, include all applicable ID note-nya, dan itu semua ID note-nya dan service bulletin semua sudah dikerjakan berdasarkan AMO manual 2.11 dan 2.12. Yang C memastikan semua defect itu udah ke-handle sesuai dengan per AMOM atau RSQM atau MOE 3.9. Yang D dan memverifikasi semua inisial work scope-nya, amandemen, letter statement-nya dari customer itu harus dicek semua apakah sudah sesuai dengan work order atau maintenance programnya. Yang C memastikan untuk merekod pekerjaan repair, semua pekerjaan sektor repair, include gambarnya, apakah sesuai dengan SRM-nya, itu yang di-approve oleh maintenance data yang manual yang di-approve from PC, STC holder, dan juga include level korosinya, itu harus sesuai, harus ada di situ. Terus memastikan semua job cut dan PD sheet yang dikeluarkan itu ada work order, ada job cut dan job cut inventory, internal order list, dan semua udah masuk di file, jangan ada yang missing dari record, dari catatan yang harus ditemukan dan harus clear semua job cut yang keluar tadi. Terus memastikan jumlah MDR yang dikeluarkan harus sama dengan jumlah MDR yang dikerjakan. Jadi semua harus sesuai. Semua memastikan MDR itu semua udah dikerjakan. Jadi kita bisa clear out gitu. Oke, berikutnya yang H, memastikan setiap MDR traceable dengan job cut-nya, referensinya. Dia untuk job cut atau origin ordernya, harus ada referensinya MDR yang dikeluarkan, harus traceable. Yang I, memastikan semua inspeksi dan tes data sheet ada di masuk file. Jadi di satu file itu semua data-data, semua job cut atau semua itu masuk satu file. Hanya only for EASA. Setiap komponen yang diinstal, yang dipasang di pesawat harus ada perusahaan yang sertifikat yang disahkan oleh EASA. Record harus clean dan possible. Ya. Kalau pakai cairan koreksi itu dan dihapus itu tidak boleh. Kalau ada kesalahan itu nggak boleh dipakai tip X atau pakai itu tidak boleh, tidak dibolehkan. When statement and entry are cancel, jadi kalau ada maintenance yang statement yang cancel harus menggunakan tinta hitam atau biru atau untuk digaris yang salah itu langsung wording. Jadi nggak boleh dari pipek atau itu nggak boleh, jadi harus pakai tinta hitam atau biru untuk dicoret di garis itu. Nah tadi counting must be visible, itu kalau cancel harus jelas ID number, tanda tangan, stamp ya orang yang meng-cancel pekerjaan itu, kasih itu. Nah, tadi ID number dan senator or stamp must be visible, jadi harus jelas semua. Attachment
setiap job card itu harus ada PO transfer order, MAT material receiving, ARC, ya, COC-nya, COE-nya, serviceable tag-nya, removal tag service-nya, tool dan equipment borrowing from-nya. Jadi penyimpanan itu harus ada semua adanya. Dan entity record-nya. Oke. Nah, ini entity record form yang ada di kita berdasarkan GMFQ 050 masalah radiographic inspection form. Untuk yang 051 eddy current, untuk 052-nya ultrasonic inspection, untuk 053-nya magnetic particle inspection, 054 fluorescent penetrant inspection, yang 55-nya thermography inspection report. Nah, ini macam-macam dari NDT form itu, NDT form. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sharing session ini, mulai dari weight and balance dan dilanjutkan dengan requirement for RTS di GCA, FAA dan EASA. Mungkin dari saya. Mohon maaf mungkin kurang lengkap atau apa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga Sobat TBS dimanapun berada bisa mengambil manfaatnya, menjauhi larangannya, dan memberikan komentarnya. Karena bagi kalian yang memberikan komentar-komentar terbaik di IGTV maupun YouTube video dari TBS Sharing ini, akan mendapatkan hadiah berupa suntik vaksin, pokoknya hadiah menarik dari tim Bisa Semua. Jadi sini-sini, coba kasih komentar terbaik kalian di sini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat Sobat TBS semua yang sudah nonton video ini. Saya Freza Pratama bersama segenap tim Bisa Semua undur diri. Makan kelapa di teras rumah Mbak Anya. Sampai jumpa di TBS Sharing episode selanjutnya.